Oke, mohon maaf ya, sorry ya. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai membran sel ya. Jadi membran sel ini merupakan bagian terluar dari sel. Membran sel ini juga dia terdiri dari membran plasma. Dia mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah mengontrol atau mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya. Lingkungannya maksudnya apa? Jadi antara lingkungan yang di luar sel dengan yang di dalam sel. Kalau yang di dalam sel itu kan tadi ada sitoplasma. Nah, jadi kan sitoplasma dipisahkan oleh membran sel dan lingkungan luarnya. Begitu ya. Kemudian selanjutnya dia juga sebagai reseptor atau penerima rangsangan. Tadi kan kita bahas salah satu fungsi sel itu adalah dia menerima untuk komunikasi. Jadi dia menerima impuls atau menerima rangsangan dan merespon impuls itu tadi. Nah, itu melalui membran sel begitu. Ya, selanjutnya adalah membran sel juga berfungsi untuk mengontrol zat-zat yang akan masuk ataupun keluar untuk meninggalkan sitoplasma begitu. Ini gambar dari membran sel ya, Dek ya. Ini gambaran dari, jadi kalau tadi kan kita lihatnya dia semacam lapisan ya. Nah, lapisan itu kalau kita perbesar lagi, bentuknya akan seperti ini. Jadi membran sel itu dia terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yakni ada karbohidrat. Ini kalau kita lihat ada karbohidrat ya yang warna hitam. Kemudian ada protein. Ini yang besar-besar ini protein deh ya. Kemudian nah, kayak gini yang bentuknya kayak apa ini ya? Kayak kacang ya. Kemudian ada juga kolesterol atau lipid. Nah, gampangannya kalau lipid itu dia bentuknya kayak bantal-bantal kecil gitu kayak ini. Nah, makanya dia kadang dia juga disebut dengan lipid bilayer. Kenapa bilayer? Karena ada dua lapisan. Bi itu kan dua ya. Berarti ada dua lapisan lipid atas sama di bawah gitu ya. Ini gambar lain dari membran sel ya, Dek ya, yang tadi. Jadi ini gambaran yang tadi yang besar itu. Nah, kita perbesar jadi seperti ini dia. Nah, dari sini membran ini jadi seperti ini. Nah, ya. Ini membran sel ya. Ya ada lipid, ada protein, ada karbohidrat. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang menyusun membran sel, komponen apa yang menyusul membran sel, maka kita akan bisa jawab ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lipid atau kolesterol gitu ya. Selanjutnya adalah ada namanya nukleus. Nukleus atau nama lainnya adalah inti sel. Jadi inti sel ini dibatasi oleh membran inti yang berukuran 60 nanometer. Maksudnya membran inti itu mana ini ya? Jadi ini semua ini namanya nukleus deh. Nukleus, terus ada bola kecil yang di dalamnya ini adalah inti dari nukleus. Jadi intinya inti sel. Nah, namanya nukleus. Nanti di dalam sini itu dia akan terjadi proses pembentukan kromatin, DNA, RNA, seperti itu ya. Nah, fungsi inti sel itu apa sih? Nah, fungsi inti sel itu adalah untuk mengendalikan proses yang berlangsungnya metabolisme di dalam sel. Dia juga menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, kemudian dia juga mengatur kapan dan gimana ekspresi gen-gen harus dimulai. Seperti itu. Dia juga tempat terjadinya replikasi. Replikasi ini adalah kayak duplikasi. Nah, DNA itu kan bisa bereplikasi ya atau menduplikat. Nah, itu fungsi dia itu terjadinya proses itu adanya di nukleus gitu ya. Nah, ini gambar lain dari nukleus. Nah, makanya di sini, nah di dalam sini kalau kita perbesar lagi, dia itu tersusun dari kromosom deh. Nah, kromosom ini itu kan dia terbentuk dari dua benda ya. Jadi ada DNA yang diikat oleh histon. Nah, protein histon. Nah, dari DNA dan histon dia bergabung, dia merajut menjadi kromosom. Itu nanti next ya, mungkin kita akan bahas tentang DNA sama kromosom ya. Oke, selanjutnya adalah organ yang namanya sitoplasma. Sitoplasma. Nah, biasanya plasma itu kan identik dengan sesuatu yang cair. Nah, makanya sitoplasma adalah disebut juga dengan cairan sel. Nah, cairan sel. Jadi dia ini merupakan matriks yang berada di bagian dalam membran plasma, tetapi dia berada di luar nukleus. Jadi, yaitu di antara nukleus inti sel tadi, dan membran plasma begitu. Nah, sitoplasma sendiri dia ini tersusun dari beberapa beberapa bagian. Contohnya ini ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini jadi nama lain dari kerangka sel deh ya.
dan organel-organel. Jadi di dalam sitoplasma ini kalau kita bisa lihat kok rame banget ya ini. Nah, ini itu ada organel sel yang tadi ada mitokondria, ini mohon maaf ada retikulum endoplasma, kemudian yang di sini ada mitokondria, kemudian di sini ada badan Golgi seperti itu. Nah, fungsinya sitoplasma ini apa sih? Nah, dia ini merupakan tempat terjadinya metabolisme sitosolik. Dia juga merupakan tempat penyimpanan bahan kimia yang berguna untuk metabolisme sel. Nah, dia juga sebagai sarana atau fasilitator agar organel-organel ini bisa bergerak. Nah, jadi organel itu bisa bergerak, bisa, makanya dia menjalankan fungsinya. Nah, fungsinya itu dijalankan di sekitar sitoplasma ini, gitu. Sebentar ya, Dek, izin sambil nyarcer bentar ya. Oke, selanjutnya adalah organel-organel sel. Nah, di sini organel-organel sel itu tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini ada beberapa bagian organel, yakni di antaranya ada sentriol, ada vesikel, kemudian ada sitosol ya. Selain itu juga ada kompleks Golgi, kemudian ada lisosom, kemudian di sini ini sama semua ya, Dik ya. Jadi dia semua ini merupakan jenis sel yang eukariotik. Kembali lagi eukariotik itu yang memiliki inti ya. Jadi bukan berarti kalau sel prokariotik itu tidak punya organel, jadi sama. Intinya organel itu semua yang ada di sitoplasma. Jadi yang beredar di sitoplasma itu semua namanya organel-organel sel, ya. Kemudian selanjutnya adalah organel sel yang pertama, yakni ada retikulum endoplasma ya, bentuknya yang kayak gini. Kayak apa ya ini ya? Kayak koral ya kalau kita lihat kalau di laut itu ya. Nah, kayak rumahnya Nemo mungkin ya begitu ya. Jadi retikulum endoplasma ini adalah tersusun dari kantung pipi dan tabung yang berhubungan dengan membran inti. Nah, jadi gampangannya kalau badan Golgi itu kan juga dia bentuknya pipi ya, mirip sama retikulum endoplasma. Tapi yang membedakan adalah kalau retikulum endoplasma itu letaknya pasti berdekatan dengan nukleus atau inti sel. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada retikulum endoplasma yang sudah saya lingkari merah ini. Nah, ini yang kuning ini nukleus, Dek. Jadi dia pasti menempel, terutama yang retikulum endoplasma yang kasar itu pasti dia berdekatan dengan nukleus atau inti sel. Gitu ya. Retikulum endoplasma sendiri dibagi menjadi dua. Jadi dia yang pertama ada yang kasar. Yang kasar itu kalau kita gampangannya adalah yang kasar itu dia pasti ditempelin oleh ribosom. Nah, ribosom ini kayak granul-granul ini. Nah, kayak granul-granul putih-putih ini itu namanya ribosom. Nah, dia pasti menempel di retikulum endoplasma. Nah, untuk membedakan yang mana yang halus, yang mana yang kasar, kalau yang kasar dia ada ribosomnya. Kalau yang halus dia tidak ada ribosomnya, begitu ya. Nah, ini adalah kalau kita perbesar gambar yang tadi. Jadi ada dua macam retikulum itu kan retikulum yang kasar sama yang halus ya atau rough and smooth. Nah, kalau yang kasar itu fungsinya apa dia? Fungsinya adalah sebagai tempat sintesis dari protein. Nah, dia tempat sintesisnya protein, makanya dia juga berdekatan dengan nukleus atau inti sel. Nah, ini dia. Yang kasar itu tadi yang saya bilang dia akan ditempelin oleh ribosom. Jadi dia ada ribosomnya kalau yang kasar. Kalau yang halus dia seperti ini. Dia hanya terdiri dari lumen-lumen atau lubang-lubang aja seperti ini ya. Nah, kalau yang halus fungsinya apa nih? Dia kalau yang retikulum endoplasma yang halus, dia berfungsi sebagai tempat sintesis dari lipid atau kolesterol atau lemak bisa. Kemudian dia juga berfungsi sebagai tempat metabolismenya karbohidrat. Nah, dia juga berfungsi untuk detoksifikasi obat-obatan. Jadi detoksifikasi obat itu terjadi di retikulum endoplasma yang halus, gitu ya. Selanjutnya adalah ada organel sel namanya mitokondria yang bentuknya kayak kacang. Nah, kayak gini ya, kayak kacang dikupas seperti ini ya. Kalau pada
gambar sel yang full, dia akan seperti ini. Jadi mitokondria itu nggak akan tidak jumlahnya tidak cuma satu Dek. Jadi dia pasti ada yang 2, ada yang 3, ada yang banyak ini. Nah, banyak ya. Karena dia ini kan fungsinya sebagai tempat respirasi intraseluler. Jadi dia itu fungsinya untuk tempat pernafasan seluler. Ibaratkan kalau manusia itu kan bernafasnya pakai paru-paru ya. Nah, kalau sel itu bernafasnya pakai mitokondria ini, Dek. Gitu. Mitokondria itu sendiri dia terdiri dari membran yang dalam, kemudian ini ada membran luar, kemudian dia juga terdiri dari krista. Krista itu yang melengkung-melengkung ini. Nah, ini namanya krista. Kemudian ada matriks yang ada di dalam ini, yang biru-biru ini. Gitu ya. Jadi fungsi mitokondria adalah tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Jadi dia menghasilkan energi, Dek. Energi untuk sel gitu. Selanjutnya adalah sentriol. Nah, sentriol ini apa? Sentriol adalah sepasang benda yang berbentuk tabung yang tampak di dekat nukleus. Nah, berarti dia kuncinya adalah kalau mau cari sentriol, dia itu pasti di dekatnya nukleus, begitu ya, atau di dekatnya inti sel. Nah, sentriol sendiri fungsinya untuk apa? Dia berfungsi untuk kontrol pergerakan atau tonjolan sel atau membentukkan sitoskeleton. Sitoskeleton itu kerangka. Jadi kerangkanya sel itu dibuatnya ya dari sentriol ini. Nih. Sentriol yang ini ya, Dek ya, yang sudah saya lingkari sentriol. Nah, dia bentuknya seperti tabung. Tabung tabung apa ya? Seperti ininya. Kalau kita potong secara pipih, nah dia akan bentuknya seperti ini. Begitu. Dia juga berperan dalam pembelahan sel. Makanya kenapa dia berada berdekatan dengan nukleus atau inti sel. Selanjutnya adalah ribosom. Nah, yang tadi kita bahas waktu kita membahas retikulum endoplasma yang kasar ya. Jadi tadi kan ada ribosom. Nah, ribosom ini seperti ini, granul-granul. Nah, kalau ribosomnya dia adanya di sel eukariotik, maka dia letaknya akan di retikulum endoplasma yang kasar. Tapi kalau ribosomnya letaknya di sel yang prokariotik atau yang tidak memiliki inti, maka ribosomnya akan seperti ini, berkeliaran di sitoplasma. Begitu. Jadi dia berenang-renang di sitoplasma. Kalau yang di sel prokariotik. Tadi kan kita bahas ya di awal ada sel prokariotik yang tidak punya inti atau nukleus, kemudian ada sel namanya eukariotik atau yang dia punya inti sejati. Begitu. Jadi ribosom itu dua-duanya ada di eukariotik atau prokariotik ya, Dek ya. Nah, ribosom itu sendiri ukurannya sekitar 22 kali 32 nanometer ya. Ribosom ini tersusun dari beberapa protein dan RNA ribosomal. Nah, dia terletak bebas dalam sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang kasar ya. Jadi makanya saya bilang ada di dua-duanya. Di eukariotik ada, di prokariotik juga ada. Nah, ribosom ini fungsinya adalah tempatnya sebagai sintesis protein. Loh kok dari tadi tempat fungsinya rata-rata sintesis protein ya, Kak? Ya, karena sel itu kan memang karena dari protein itu nanti dia akan disebarkan ke tubuh kan, Dek ya. Jadi nanti protein ini yang memang dibutuhkan dari tubuh kita, dia yang menyusun sel, dia yang bahkan hampir seluruh bagian sel itu rata-rata tersusunnya dari protein ya. Kayak tadi membran sel atau dinding sel itu kan juga dia juga tersusun dari protein. Makanya kenapa hampir beberapa bagian organel sel dia fungsinya untuk sintesis protein gitu. Selanjutnya adalah ada badan Golgi atau aparatus Golgi di sini ya. Badan Golgi, aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Nah, ini namanya sama ya, Dek ya. Jadi semua ini adalah bagian dari badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Nah, badan Golgi ini apa? Jadi dia ini organel yang berbentuk seperti kantong. Nah, dia bentuknya seperti kantong kan ya, kantong pipi yang terkonsentrasi pada salah satu sisi nukleus dan sering ditemukan pada sel-sel kelenjar. Jadi dia bukan yang menempel pada nukleus ya, Dik. Kalau yang menempel pada nukleus itu tadi kan ada retikulum endoplasma yang kasar ya. Jadi nanti kita bedain retikulum endoplasma sama badan Golgi. Memang mirip tapi berbeda gitu ya. Kemudian kompleks Golgi atau badan Golgi ini fungsinya untuk apa sih? Jadi fungsinya adalah untuk mengangkut dan mengubah secara kimia materi-materi
yang terdapat di dalamnya. Jadi dia akan menghasilkan seperti lendir, lilin getah, kemudian dan beberapa sekresi zat-zat yang sifatnya sedikit lengket. Nah, sekresinya berupa apa? Berupa protein, kemudian glikoprotein, kemudian karbohidrat dan lemak. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada tanda panah-panah ini ya. Jadi di sini kan dari vesicula transport reticulum endoplasma nanti dia akan masuk ke dalam cis. Nah, cis ini sebagai penerimanya. Jadi dia nanti dari RE ini dia akan diterima oleh cis atau penerimanya. Nanti dia akan proses kemudian dia akan masuk ke sisterna. Sisterna yang ada di tengah ini. Nah, zat itu nanti akan dikirim ke vesicula transport yang ada di sitoplasma. Vesicula transportnya di sini ya, Dek. Ini tadi kepotong. Kemudian dia dikeluarkan melalui sini. Nah, ini dikeluarkan kemana? Bisa ke sitoplasma, bisa ke lisosom. Begitu. Kalau lisosom berarti zat tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi oleh sel, jadi harus dibuang di lisosom. Begitu. Selanjutnya adalah ada organ namanya lisosom. Nah, lisosom ini adalah organel yang berbentuk seperti gelembung. Nah, dia seperti gelembung ya, Dek ya. Ini kalau kita lihat dari sel utuh itu kan seperti ini ya. Kalau kita ambil lisosomnya aja, lisosomnya itu akan bentuknya seperti ini. Nah, seperti gelembung yang mengandung berbagai macam enzim yang terbungkus oleh selaput membran. Jadi yang dimaksud membrannya lisosom itu ya ini, Dek, dinding-dindingnya warna kuning ini. Ini namanya membrannya lisosom ya. Hampir semua sel eukariotik memiliki lisosom. Begitu ya. Lisosom ini berperan dalam penguraian molekul secara endositosis, eksitosis, autofagi, dan autolisis. Nah, endositosis ini adalah jadi semacam pemecahan sel yang ada di dalam sel, pemecahan suatu zat yang ada di dalam sel, kemudian dia disimpan lagi di dalam sel itu sendiri. Kalau yang eksitosis, dia adalah pemecahan sel yang nanti dia akan dibuang atau tidak dibutuhkan lagi oleh sel itu sendiri. Kalau autofagi adalah jadi autofagi ini nama lainnya dari kata fagositosis, jadi dimakan. Jadi proses pemakanan suatu zat oleh organel sel itu sendiri. Begitu. Kemudian lisosom ini dia memiliki banyak sekali enzim, di antaranya adalah ada enzim ribonuklease, ada enzim deoksiribonuklease, kemudian ada fosfatase, ada glikosidase, ada sulfatase, kemudian ada kolagenase, dan ada satepsins. Nah, ini dari enzim itu kan pasti terbentuk dari substrat ya. Substrat ini kandungan dari enzim. Nah, seperti ini kayak ribonuklease, dia kandungannya apa? Kandungannya ya RNA. Kalau deoksiribonuklease, ya kandung substratnya adalah DNA, gitu ya. Ini nice to know sih, biasanya jarang keluar deh. Kalau yang keluar di ujian itu mungkin biasanya fungsi-fungsinya sama gambar, terus nanti kita disuruh nebak itu organel sel yang apa namanya, gitu ya. Selanjutnya ada peroksisom. Nah, peroksisom ini adalah vesikel yang mengandung enzim oksidatif dan katalase. Jadi di peroksisom ini dia nanti akan memecah atau merombak H2O2 yang dimana H2O2 ini dia sifatnya mematikan atau bersifat racun oleh sel. Nanti dia akan diubah menjadi zat yang tidak beracun lagi bagi sel. Nah, ini fungsinya peroksisom gitu ya. Ini gambarnya seperti ini. Dia nanti mirip-mirip sama organel sel yang lain. Seperti mirip lisosom tapi peroksisom ini dia lebih besar gitu ya. Sama-sama punya membran. Sama-sama punya membran atau pelapis ya, Dek ya. Selanjutnya adalah plastida. Nah, plastida ini nice to know juga karena ini adanya di sel tumbuhan ya. Lebih ke biologi ini tuh. Jadi plastida ini juga sama organel sel yang memiliki membran. Jadi membran itu kan tadi yang kita bahas jadi lapisan. Jadi dia organel yang memiliki membran, dia fungsinya itu macam-macam karena plastida ini punya beberapa bagian ya. Jadi ada kromoplas, ada kloroplas, dan ada leukoplast gitu. Ini nice to know aja sih, Dek.
Selanjutnya ada vakuola. Jadi vakuola ini adalah rongga sel, vakuola atau rongga sel atau suatu rongga atau kantong yang berisi cairan yang dikelilingi oleh selapis membran. Nah, vakuola itu mana? Jadi ini kalau di tumbuhan dia ini. Nah, yang di sini ya, vakuola yang paling besar. Kemudian kalau yang di hewan atau di manusia itu bentuknya seperti ini. Nah, kayak mangkuk ya, Dek ya, tapi dia agak lebih besar ya. Nah, fungsinya vakuola ini apa? Ya, untuk membangun turgor sel, mengandung pigmen antosianin, kemudian dia juga mengandung enzim hidrolitik yang dapat bertindak sebagai lisosom saat sel masih hidup gitu. Jadi dia 11-12 kerjanya sama lisosom gitu. Dan itu dia juga menjadi tempat penimbunan sisa-sisa metabolisme, jadi tempat pembuangan sisa zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan atau yang sudah diekskresikan dari organel sel tadi, maka dibuangnya di vakuola ini. Jadi dia tempat penimbunan sisa-sisa metabolisme atau sampah metabolisme. Kemudian selain itu juga vakuola juga bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi sitoplasma. Jadi kan sitoplasma ini kan yang ini tadi ya. Nah, itu cadangan makanannya itu di vakuola ini. Dia juga sekaligus berfungsi sebagai tempat pembuangan. Begitu. Oke, kita lanjut ke kuis ya, Dek ya. Halo, masih semangat semuanya, Dek? Siap masih dokter. Masih ya? Oke. Ini ada beberapa gambar, nanti coba ditebak aja. Kalau ada yang bisa jawab, langsung jawab aja ya. Atau boleh jawab di chat juga boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini. Masih ingat nggak, Dek? Ini tadi gambar organel sel yang apa? Siap izin menjawab mitokondria, Iya, dok. oke. Betul. Fungsinya masih ingat nggak mitokondria itu untuk apa? Sebagai pernafasan seluler, sebagai penghasil energi. Ya, selanjutnya ini. Ada yang ingat ini, Dek? Ada yang tahu ini apa? Bentuknya bulat, dia punya bagian bulat lagi di dalamnya. Kira-kira apa ya, Dek? Nih, yang di tengah ini. Nah, jawab aja, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ini namanya nukleus, Dek, ya. Kayak bola bentuknya, ya. Nukleus atau inti sel. Gitu, ya. Lanjut ya. Nah, ini. Ada yang ingat ini tadi apa, Dek? Dia bentuknya Retikulum seperti endoplasma, dok. ini. Hmm? Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Nah, Iya, sering terkecoh ya ini. Ini Badan bukan Golgi retikulum nggak sih? endoplasma. Badan Kita Golgi. coba badan Golgi atau bulan bagian aparatus mata. Golgi. Gak apa-apa. Aparatus Ya, Golgi. makanya kita harus mengulang-ulang lagi ya. Oke, jadi kenapa? Apa bedanya dia sama retikulum endoplasma? Kalau retikulum endoplasma itu dia pasti nempel, Dek. Nempel di nukleus. Jadi kalau tadi yang sebelumnya kan ada gambar nukleus ya. Nah, ini kelihatan ya kursor saya ya. Kursornya kelihatan nggak, Dek? Siap terlihat, dokter. Lihat, Terlihat ya. dokter. Nah, ini kan nukleus. Nah, di sini ada ini. Nah, bentuk pipi-pipi ini yang retikulum endoplasma. Kalau badan Golgi dia letaknya di sini. Nah, memang dia di seberangnya nukleus, tapi dia tidak menempel pada nukleus. Gitu ya. Kalau ini kan dia nggak ada nukleusnya ya. Ini namanya badan Golgi atau aparatus Golgi. Di sini juga bisa terjadi sintesis karbohidrat, protein, lemak tadi ya. Kemudian nanti zat-zat yang tidak dibutuhkan akan uh, badan Golgi buang ke lisosom gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Ini apa, Dek? Yang di lingkaran aja. Retikulum endoplasma nggak sih, dok? Ya, retikulum endoplasma. Betul sekali. Nah, ini kan tadi bedanya adalah dia nempel ke nukleus ya. Memang mirip ya, tapi beda.
mirip tapi beda sama badan Golgi ya. Terus ditambahin lagi kalau ada soal kayak gini yang dilingkarin cuma yang separuhnya aja, jawabannya kurang lengkap. Jadi harus dilengkapin retikulum endoplasma yang kasar. Oh, ini kurang. Punya saya juga kurang, tambahin yang kasar ya, Dek ya. Jadi retikulum endoplasma yang kasar atau RO gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini termasuk jenis sel apa, Dek? Nah, tadi kan kita belajar di awal-awal, sel itu kan dibagi secara umum dibagi menjadi dua. Ada sel lalala dan sel lalala. Nah, ini termasuk sel apa? Izin menjawab, sel Terus, eukariotik, Dok. sip, pinter. Oke, sel eukariotik. Ya, eu artinya sejati, kariotik artinya inti. Jadi dia memiliki inti sejati. Begitu. Nah, ternyata masih ada. Ada yang ingat nggak ini bagian apa, Dik? Bagian yang di Sentriol. lingkaran merah, ya? Lisosum? Apa, Dek? Sentriol. Sentriol apa lisosom? Ayo. Oh, kalau yang hijau lisosum nggak sih yang kanan, Dok? Ini sama, Dek, bentuknya. Tapi Sama ini. sentriol, Dok. Ya, sentriol. Tadi bentuknya seperti tabung, Oh, ya. Jadi sentriol itu bentuknya seperti tabung gitu ya. Oke, coba kita ulang ya. Tadi agak bingung ya, sentriol sama apa? Lisosom ya, Dek ya. Jadi kalau sentriol ya. Kalau lisosom itu seperti ini tadi. Sebentar ya. Nah, sentriol itu lisosom itu bulat aja gini, Dek. Dia seperti gelembung. Nah, kalau kita perbesar ini, sebentar ya. Nah, ini sambil tak ini ya, sambil tak coret-coret coba ya. Nah, kalau yang ini itu tadi namanya sentriol. Kalau mohon maaf, kalau ini namanya lisosom. Kalau sentriol itu yang ini. Nah, dia sepasang, Dek. Pasti dia sepasang seperti ini. Nah, ya. Sambil jalan ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kalau Dok. biomed itu selain anatomi sama kayak tentang sel-sel gini, materinya apa aja ya, Dek? Barangkali nanti next time bisa saya buatin materi yang lain gitu. Kalau anatomi kan sepertinya banyak tutor yang udah ini ya, yang ngajarin anatomi. Nah, ini sentriol ya. Ini agak kurang ini ya. Gitu. Kalau ini yang seperti gelembung tadi namanya lisosom ya. Ini kuliahnya masih online semua, Dek? siap betul, Dok. Hari ini terakhir, Dok. Hmm? Hari ini terakhir online-nya. Ini terakhir online. Besok masuk berarti. Tanggal merah kok besok ya. Oke, yang ini ingat lisosom itu gelembung. Gelembung L kan ya? Lisosom. Ini sentriol ya. Oke. Ada lagi yang dibingungkan, Dek? Oh iya, sebenarnya tadi saya punya ini link buat ya soal-soal gitu. Jadi nanti minta tolong dikerjakan. Jadi biar saya juga tahu dari hasil belajar hari ini, eh, sekiranya ada yang mungkin adik-adik kurang paham. Jadi mungkin nanti next time kalau ada pertemuan lagi, biar bisa diperdalam lagi. Gitu. Saya share di sini aja ya. Bentar. Oke, saya kirim di chat ya, Dek. Nih soalnya ya, minta tolong dikerjakan. Jadi saya bisa tahu hari ini kita belajar apakah masih ada yang kurang paham, barangkali apakah ada yang sudah paham, begitu ya.
Ini mau lanjut belajar apa lagi, Dek? Atau cukup ini dulu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau nanti next mau request belajar apa? Biar saya siapin PowerPoint-nya. Nanti biar saya share juga ke Drive. Jadi biar adik-adik bisa belajar dulu sambil nanti kita diskusi bareng. Atau barangkali Permisi ada dokter. PR. Mm-mm. Jadi ini kan CBT itu di minggu keempat. Nah, materinya itu kebanyakan sel ini termasuk genetika Mm-mm. juga, Iya benar-benar. Saya metabolisme, apalagi Dek? Yang belum dibahas sama genetika. mentor kalian yang di Sternomed aja ya. Nanti biar nggak tempuk Iya gitu ya. dokter. Jadi biar nanti Jadi saya kan, bantu jelasin. Mm-mm. jadi kan yang di kemarin kan baru 2 kali pertemuan. Yang pertama Mm-mm. sama dokter Rusdi dan yang kedua itu kemarin sama dokter Coba Dek. Indra. Apa Sama Kak? dokter Indra. Itu Dokter Ida karena anatomi ya, tentang, seingat saya ya. iya, anatomi. Jadi masih belum membahas sama sekali tentang sel, kemudian tentang genetika juga belum. Iya. Tentang, Genetika belum ya. tentang, Oke, nanti sama iya, saya nggak apa-apa. Nanti yang biomednya biar sama saya. Biar sama-sama dapat. Kan materi kalian kan nggak cuma anatomi ya. Biomed itu lumayan susah loh. Ya, genetika sama apa lagi, Dek? DNA metabolisme kromosom dan sudah. biokimia, dok. Biokim. Iya, biokimia. Belum Biokimianya dibahas. bahasnya tentang apa, Dek? Kalau dosen kalian. Biokimia itu kan luas ya. Jadi ada yang kita membahas tentang misalkan apa namanya struktur dari suatu protein atau nanti ada istilahnya gluconeogenesis. Udah dengar seperti itu? Ada glikolisis, gluconeogenesis, itu biokim itu. Siap sudah dokter. Sudah, dok. Udah ya? Sudah, dokter. Tapi di Oke. sternomes belum. Hmm? Gimana, Dek? Tapi di Belum sternomes ya? belum. Mau bahas itu nggak nanti sama saya? Iya, boleh, dok. Nanti tak buatin PPT-nya ya. Soalnya di Drive belum ada kan ya tentang glikolisis, gluconeogenesis. Itu agak susah sih, Dek, soalnya materinya. Ya kan? Susah nggak menurut kalian? Nggak ya? Susah, dok. Iya. Banyak soalnya nanti kan dari lemak dia bisa jadi apa di tubuh kita bisa jadi glukosa itu seperti apa. Nah, ini karena saya belum ada slide-nya, jadi nanti mungkin saya buatin dulu. Mungkin minggu depan kita belajar tentang itu ya. Izin dok, Ya, silakan. kalau boleh sebelum bimbel dimulai untuk Mm-mm. PPT-nya boleh dikirim terlebih dahulu tidak dok? Oh, Soalnya boleh nanti banget, boleh. bisa dicoret-coret dan tidak tertinggal gitu dok. Oh iya ya. Oke 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 Dek. Oke, Masih masukan dok. buat saya ya. Terima kasih. Tadi mau tak kirim tapi saya sungkan. Di grup itu kan tutornya nggak hanya saya ya. Ada Dokter lagi mohon kan? mohon Iya. mohon izin menambahkan untuk Mm-mm. biokim mungkin Mau bisa bahas apa? ini bioenergetics and membrane biochemistry, the engine of Mm-mm. life itu Mm-mm. sama Biochemistry ya. iya biokemis Totalnya kalau semester satu itu bio. berapa matkul, Dek? Saya soalnya agak-agak lupa juga. Dulu ada drive, terus karena drive kuliahnya temurunkan ke adik kelas, jadi udah berantakan. Gitu. Ada berapa aja selain biomed? Saya taunya biomed sih, biomed satu, biomed 2 gitu kan ya istilahnya. Enggak ya? Terus anatomi, histologi belum ya, Dek ya? Belum, dokter. Sepertinya semester 2 histologi. Oke. Atau nanti ada yang barangkali bisa WA ke saya ya. Jadi nanti minta tolong dikirimkan kayak list SKS matkulnya kalian di UPN itu apa aja. Jadi biar nanti saya juga kasih masukan ke dokter Rusdi supaya mungkin ditambahkan materi yang memang fokusnya ke matkul kalian yang diajarkan di ini di kampus gitu. Jadi biar kita pun nggak kemana-mana gitu. Jadi fokusnya ke situ gitu. Jadi kan biar kalau ujian pun enak juga kan. Jadinya kan langsung menjurus ke matkul yang memang diajarkan di fakultasnya. Ada yang mau ditanyain nggak, Dek? Atau kita mau diskusi apa gitu? Atau sudah cukup dulu? Barangkali ada yang capek. Dokter izin Mm-mm.
Untuk materinya bisa ditambahkan karbohidrat juga, dokter. Oke, karbohidrat ya. Kayak sintesis karbohidrat tadi. Karbohidrat Iya, apa? dokter. Ya, Kayaknya ya. Iya, karbohidrat, protein gitu kan ya? iya, iya. Oh, Terima kasih, karbohidrat kan. dokter. Oke, sama-sama. Lemak juga gitu kan ya? Nanti kan ada kayak istilahnya lipolisis. Gitu-gitu ya. Iya. Oke, ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti next, insya Allah tak buatin materinya. Ini nanti segera saya upload di Drive ya, biar teman-teman bisa belajar lagi gitu ya. Hari ini ada ini lagi nggak, Dek? Bimbel lagi nggak, Dek? Dengan siapa gitu? Nggak ya? Dengan saya aja ya hari ini. Siap, ya dokter. Oke, saya stop share ya. Ini kita absen dulu ya, kita screenshot dulu ya yang ikut. Ada yang bisa on cam nggak, Dek? Untuk foto aja. Oke. Oke, bentar ya. Gimana nih caranya? Ini UPN semua ya? Iya, Oke, betul. agak ulap ini ya. Lagi di kafe soalnya Dek pulang kerja. Udah, ini kita berberapa? 9. Dokter izin, saya nggak tahu kenapa kok tidak bisa dibuka kameranya. Iya tadi. Atas nama siapa, Dek? Puspita. Kita, coba sebentar saya otak-atik dulu, dokter. Oke. Ya, boleh Gaya. Gaya juga boleh. Kita belajar santai aja ya, Dek ya. Yang penting masuk. Itu fotonya siapa, Dek? Yang di belakangmu itu, Dek? Kayla Ardina. Ada orang di Google, dokter, saya ambil. Iya, padahal ada ininya termometer ya. Berarti ini udah berapa bulan kuliahnya, Dek? Di mana itu UPN? 2 minggu, dokter. 2 minggu. Nanti Siap, ya kalau mau dokter. offline nggak apa-apa. Cuma memang minggu ini saya agak sedikit chaos ya, jadi belum bisa offline. Siap, mau offline, dokter. Mau offline. Tapi nggak jauh kan ya dari alamat tempat offline-nya nanti ya. Kan itu kan di kafe mana ya? Mocha Cafe ya kalau nggak salah ya. Itu yang dekat UPN itu bukan, dokter? Ya, ini fotomu Dek dijadiin background sama temanmu. Iya, iya dokter, dari Ini tadi. sekelas semua ya, sekelas semua ya. Siap, dokter. Oke, nanti kalau misalkan ada yang hari ini kita pelajarin, ada yang misalkan ditanyain, boleh WA saya nggak apa-apa deh. Kan nomornya ada kan ya di grup ya. Oke, ini sih ada 3 temannya yang belum on cam ini. Gimana? Dokter, Gini maaf, aja. tetap tidak bisa, Tetap nggak dokter. bisa ya? Atau dari pengaturannya tadi? Bentar ya. Tapi aku juga nggak ngapa-ngapain sih. Kamu pakai PC apa? Laptop atau ini? Laptop, dokter. Tapi Laptop tadi ya? waktu kuliah bisa. Bisa. Mungkin udah capek laptopnya ya buat online soalnya. Oke, kita foto bareng ya, Dek. Satu. Dokter, saya mohon izin nggak bisa on cam ya, dok. Mohon Ya, enggak maaf. apa-apa. Oke, sik, bentar. Oke, gaya dulu, gaya dulu. Satu, dua, tiga. Oke, wait ya, bentar ya. Screenshot dulu. Sik, ulang deh. Sorry. Oke, satu, dua, tiga. Mau lagi apa cukup? Loh, kenapa ketawa ini, Dek? Bentar ya. Nanti saya kirim di grup ya. Ini satu kelompok jumlahnya berapa di ininya? Di Siap, kelompoknya? 10, dokter. 10 9, orang ya? 9. 10, Kayla. 9. Kok 9? Siapa Oke. 10? Mbak? Absensinya nggak ada ya? Yang 10 siapa? Saya 10 ya kan? Oke deh, bisa melanjutkan aktivitasnya selanjutnya. Ya, jangan lupa belajar ya. Di FK itu apapun yang terjadi, insya Allah bisa diselesaikan. Ya, oke. Terima kasih, dokter. Oke, bisa ditinggalkan nggak apa-apa.
Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Izin live ya dokter. Ya.